Kalian bingung dengan kondisi Bitcoin saat ini? Jangan khawatir, Cryptosias bersama saya Leo dari Crypto Discover. Hari ini kita akan melihat kondisi Bitcoin saat ini, melihat posisi kita di siklus pasar, dan memproyeksikan kemana kira-kira tujuannya. Jadi kalau Cryptosias pemegang Bitcoin atau sedang galau untuk membeli Bitcoin atau tidak, pastikan kalian tonton video ini. Tapi ingat Cryptosias, tujuan video ini adalah untuk membahas kondisi pasar saat ini dan membagi insight tim kami. Ini bukanlah nasihat keuangan, tapi untuk berbagi informasi. Untuk memahami proyeksi Bitcoin ke depannya, pertama kita perlu menentukan posisi Bitcoin saat ini. Pada saat penulisan, Bitcoin diperdagangkan di atas $65.000 dan terus berfluktuasi di antara $65.000 dan $70.000 beberapa minggu terakhir. Sudah 2 bulan lewat sejak Bitcoin halving dan secara historis, halving biasanya menjadi awal dari pasar bullish yang mendorong Bitcoin ke level tertinggi baru alias all-time high. Misalnya, di tahun-tahun halving sebelumnya, Bitcoin melonjak sebanyak 185% di tahun 2012, 122% di tahun 2016, dan lebih dari 300% di tahun 2020. Tapi tahun ini, Bitcoin hanya melihat peningkatan sebesar 50% pasca halving. Peningkatan yang relatif kecil ini perlu diperhatikan dan membuat para cryptosias bertanya apakah dampak halving akan terus berkurang seiring berjalannya waktu. Beberapa faktor berkontribusi ke kinerja yang kurang baik ini. Pertama, penurunan tingkat inflasi Bitcoin pasca halving lebih ringan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang membuat guncangan pasokan tidak terlalu terasa. Selain itu, seiring dengan Bitcoin menjadi mata uang yang semakin kuat dan semakin banyak Bitcoin halving yang kita lewati, dampak dari setiap halving di pasar diperkirakan akan berkurang. Faktor penting lain yang membedakan tahun ini dengan tahun-tahun halving sebelumnya adalah perkenalan spot Bitcoin ETF di Amerika Serikat. ETF telah melebihi ekspektasi dan mendorong harga Bitcoin ke level tertinggi baru sepanjang masa alias all-time high, bahkan sebelum halving terjadi. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dan membuat beberapa orang berspekulasi kalau kita mungkin berada di left translated market cycle, di mana kenaikan harga Bitcoin meningkat lebih cepat dalam jangka waktu yang lebih pendek dari siklus biasanya. Hipotesis siklus yang lebih pendek ini menunjukkan kalau hype ini sudah mencapai puncaknya dan kita bisa saja melihat pasar bullish yang lebih singkat yang bisa berakhir lebih cepat dari yang kita harapkan. Namun di sisi lain ada beberapa pihak yang percaya kalau pengenalan Bitcoin ETF menambahkan dinamika baru yang tidak ada di siklus sebelumnya. Menurut laporan penelitian Galaxy Digital, Total Addressable Market alias total tersedia pasar, yaitu jumlah ukuran pasar potensial yang tersedia untuk ETF ini bisa mencapai $48 triliun. Sementara banyak analis berpikir kita mungkin baru saja di awal masuknya aliran ETF. Jika penasehat investasi terdaftar mulai mengalokasikan Bitcoin secara lebih luas, kita bisa melihat harga naik jauh lebih tinggi dari harga all-time high sebelumnya. Misalnya, iShares Bitcoin Trust milik BlackRock mencapai $20 miliar aset yang dikelola hanya dalam 137 hari, membuat ETF mereka ETF tercepat untuk mencapai angka tersebut. Sebagai perbandingan, equity fund JP Morgan membutuhkan 985 hari untuk mencapai jumlah yang sama. Lalu apa dampaknya bagi siklus pasar potensial? Ada 3 skenario utama yang perlu dipertimbangkan Cryptosias. 1. Siklus yang lebih pendek dan left translated, di mana sebagian besar keuntungan sudah terrealisasi di waktu yang lebih singkat. 2. Siklus 4 tahun tradisional dengan puncak pasar diperkirakan terjadi di kuartal 2 tahun depan. Sementara ketiga, siklus super yang lebih panjang yang bisa mendorong Bitcoin ke tingkat yang belum pernah tercapai sebelumnya. Dan sekarang kita akan mempelajari beberapa prediksi harga yang ada di pasar. Salah satu yang paling produktif dalam 2 tahun terakhir adalah tim peneliti aset digital di Standard Chartered. Proyeksi terbaru mereka untuk Bitcoin di akhir tahun ini adalah $150.000 yang bergantung pada berbagai faktor, termasuk hasil pemilu Amerika Serikat mendatang. Sementara, institusi lain seperti Bernstein juga memberikan perkiraan bullish. Target pre-halving atau sebelum halving Bernstein adalah $150.000 di akhir tahun 2025 berdasarkan integrasi spot Bitcoin ETF dengan layanan keuangan ternama. Mereka baru-baru ini memperbarui prediksi ini menjadi $200.000 setelah menganalisis kondisi pasar saat ini dan dampak penjualan kecil. Analis independen seperti Peter Brandt dan Plan B juga memberikan proyeksi mereka. Analisis Brandt berdasarkan simetri pasar bullish Bitcoin sebelumnya menunjukkan siklus tertinggi sekitar September 2025 berpotensi mencapai $130.000 hingga $150.000. Model stock to flow Plan B meskipun dikritik memperkirakan harga $150.000 di akhir tahun ini dan $800.000 di akhir tahun depan. Dan prediksi penting lainnya, Dick dari Castle Island Ventures dan Meltem Demirors dari CoinShares memproyeksikan Bitcoin mencapai $100.000 tahun ini didorong aliran masuk ETF dan dinamika pasar yang lebih luas. Sementara Cathie Wood dari ARK Invest yang terkenal dengan prediksinya yang sangat optimis melihat Bitcoin mencapai $3,8 juta di tahun 2030.
Dan bagaimana pendapat kita tentang semua hal ini di Crypto Discover? Kita percaya kalau saat ini Bitcoin berada di siklus pasar hybrid yang menggabungkan unsur-unsur siklus tradisional dengan siklus super yang memanjang. Meskipun dampak langsung halving tampaknya berkurang, demand dari ETF dan adopsi institusional bisa mendorong kenaikan harga secara signifikan. Kita memperkirakan Bitcoin bisa saja melewati $100.000 di akhir tahun ini dengan target potensial sebesar $150.000 hingga $200.000 di akhir tahun 2025. Tapi penting untuk diingat Cryptosias kalau prediksi ini berdasarkan kondisi pasar saat ini dan berbagai asumsi dan spekulasi. Berbagai kejadian tak terduga yang dikenal sebagai Black Swan bisa saja mengubah landscape pasar secara drastis. Sekali lagi, ingat kalau ini bukanlah nasihat keuangan, DYOR. Ingat untuk selalu melakukan riset kalian masing-masing dan perhitungkan resiko kalian untuk membuat keputusan yang tepat. Kalau prediksi Bitcoin Cryptosias untuk akhir tahun ini dan tahun depan seperti apa? Ayo coba tulis di kolom komen dan saling berbagi pendapat. Kalian juga bisa ikut bergabung dengan kita di Telegram @CryptoDiscoverID. GM Cryptosias.